Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidil awwalin wal akhirin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhil lailah fathaha wa nasraha wa nuraha barakata wa hudaha wa na'udzubika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Mohon maaf sebelumnya, tadi dari satu acara mau pulang lagi untuk ganti baju nggak keuper, jadi langsung saja, jadi mohon maaf pakai pakaian batik ya. Di kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita kajian sebelum Ramadan yang kalau tidak salah saat itu berkaitan dengan bab Qiyamul Lail ya, bab Qiyamul Lail, tentang keutamaannya, tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan anjuran untuk melakukannya sudah kita bahas, dan di kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan dengan membahas yaitu berkenaan dengan adab-adabnya ya, berkaitan dengan adab-adabnya. Namun sebelum itu, karena ini pertemuan pertama, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ungkapan yang biasa dibaca para sahabat, sebagian sahabat kepada yang lainnya ketika bertemu pasca Ramadan, yaitu ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan, baik qiyam kita, siyam kita, tilawatul Quran, dan seluruh ibadah dan amal soleh kita termasuk sesudahnya, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahasan kita di kesempatan malam hari ini adalah tentang min adab qiyamil lail. Di antara adab-adab qiyamul lail ya. Ini tema yang juga pas untuk kita bahas karena di bulan Ramadan secara umum kita punya komitmen yang tinggi, yang baik terkait dengan qiyamul lail, qiyam Ramadan. Nah, jangan sampai kemudian selepas Ramadan ya, kemudian semangat untuk melakukan itu berhenti dengan berakhirnya Ramadan. Karena sesungguhnya perintah beribadah kepada Allah itu tidak dibatasi dengan waktu-waktu tertentu. Garis batas atau garis finish kita di dalam beribadah, beramal soleh itu adalah kematian kita, datangnya ajal kita. Ini sebagaimana firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kamu kepada Allah sampai datang ajal kepadamu. Jadi garis finish kita di dalam beribadah pada Allah, termasuk dalam bab ini adalah sholat-sholat sunnah, qiyamul lail, adalah datangnya ajal. Jangan sampai kita sebagaimana ungkapan yang masyhur ya, bahwa ada orang itu yang hanya semangat beribadah di bulan Ramadan, tapi begitu Ramadan selesai semangat itu betul-betul luntur sirna ya. Ada ungkapan kun robbanian wala takun ramadhanian ya, jadilah kalian, jadilah anda robbani dan jangan jadi ramadhani.
Jadilah kita semuanya, Anda semuanya hamba yang selalu berkomitmen beribadah kepada Allah dalam semua waktu yang ada, ya, dan jangan hanya beribadah hanya pada bulan Ramadan saja. Kurang lebih seperti itu. Makanya Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan seorang sahabat, ya Abdullah, la takun mithla fulan. Wahai Abdullah, jangan kamu seperti fulan. Kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Dulu biasa dia qiyamul lail, sekarang tidak lagi. Nah, jadi meskipun qiyamul lail itu adalah sesuatu yang sunnah, tetapi agama mengajarkan dan menyerukan pada kita untuk dijaga, ya, meskipun mungkin tidak sebanyak sebelumnya, tapi komitmen menjaga inilah yang terus dan selalu kita harus saling ingat mengingatkan, karena setiap kita siapapun itu punya potensi untuk fluktuasi, untuk naik turun itu dialami oleh semua. Dan bagaimana kemudian apabila diantara kita ada yang menurun semangat, yang lain mengingatkan, begitu pula sebaliknya. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, maka pembahasan tentang qiyamul lail dalam hal ini, adab-adabnya ini menjadi hal yang tepat dan relevan dengan di awal pertemuan kita di bulan Syawal ini. Nah, tentang adab-adab qiyamul lail, yang pertama diantaranya adalah al-istidadu bima yu'inu alal qiyam. Jadi diantara adab qiyamul lail itu adalah orang itu punya persiapan, ya. Dia punya persiapan yang membantu dia untuk bisa melakukan qiyamul lail. Nah, apa di antara persiapan yang bisa dilakukan oleh kita semua agar dimudahkan untuk qiyamul lail itu? Di antaranya adalah naumul qailulah, yaitu qailulah. Ya, jadi tidur qailulah, Pak. Jadi ada tidur itu yang justru dianjurkan, tidur di siang hari. Entah itu sebelum zuhur atau sesudah zuhur. Meskipun itu sebentar. Meskipun itu sesaat sebentar, yang penting ada saat, ada waktu di mana itu kita gunakan sebagai waktu untuk rehat. Nah, ini fungsinya diantara adalah untuk membantu kita bisa bisa melakukan qiyam. Dan lebih dari itu memang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dan qiyam qailulah itu adalah menyelisih kebiasaan setan. Setan itu nggak pernah qailulah, Pak. Setan itu nggak pernah tidur siang. Nah, kita umatnya Rasulullah diperintahkan untuk melakukan yang sebaliknya. Setan biasa makan minum tangan kiri, kita disuruh makan tangan kanan, makan minum tangan kanan. Ya, setan nggak pernah qailulah, nggak pernah tidur siang. Kita dianjurkan untuk tidur siang. Ya, sesuai dengan kesempatan yang ada, yang tersedia, yang bisa kita lakukan. Ya, kalau nggak bisa tidur minimal rehatlah. Kadang-kadang ada orang yang bisanya hanya duduk nyender gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting poinnya itu, semangatnya itu rehatnya tadi ya. Kalau bisa ya benar-benar tidur, tapi ya namanya qailulah ya sebentar, Pak, ya, nggak lama-lama. Jadi diantara yang dianjurkan sebagai bagian daripada persiapan, ya, untuk menunjukkan kita punya persiapan itu adalah qailulah. Maka ini juga harus kita biasakan, ya. Bagi yang masih kerja itu kan biasanya ada waktu, ya, di antara jam 12 sampai jam 1 itu jam isoma, ya, jam untuk, ya, di samping sholat juga untuk makan, dan itu ya baiknya juga dimanfaatkan untuk rehat. Ya, bagi yang mungkin sudah pensiun, apalagi ini kesempatan, ya. Bagian yang masih kerja itu pun sebenarnya ada waktu, dan dikasih kesempatan itu diantaranya juga di samping nanti membantu kaitannya dengan qiyamul lail, juga akan membantu kinerja, ya, kinerja kita selanjutnya. Kemudian yang berikutnya diantara bentuk daripada persiapan itu adalah tarkus sahari fi ghairi maslahah syar'iyah. Jadi menghindari begadang. Jadi kalau nggak perlu banget, ya, kalau nggak ada kepentingan yang mendesak, ya, kita jangan sampai tidur terlalu larut malam, ya.
Kalau habis sholat isya sekiranya sudah tidak ada keperluan-keperluan tertentu ya disegerakan. Tapi kalau ada keperluan misalnya ada yang jadi pengurus RT RW atau sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga harus juga ya musyawarah dengan keluarga, mengajari anak belajar dan seterusnya, nggak ada masalah. Tapi kalau nggak ada keperluan-keperluan yang diperlukan, yang mendesak, maka Rasulullah mengajarkan kepada kita itu untuk menyegerakan di dalam tidur. Dan ini nanti juga bermanfaat terkait dengan qiyamul lail kita. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua di antara adab yang disebutkan para ulama itu adalah an yanwiya inda naumil qiyam. Sebelum tidur dia punya niat, pasang niat. Pasang niat bahwa kita nanti ingin melakukan qiyamul lail. Ya. Karena orang itu juga akan dimudahkan sesuai dengan apa? Niatnya, dengan keinginannya. Kalau ada niat, biasanya terpicu dengan suara, dengan jam yang kita pasang, atau dengan yang lain-lainnya itu akan mudah bangun. Tapi kalau nggak ada niat, meskipun sudah bangun, mana Pak? Kadang udah bangun ke kamar mandi, cuma pipis, langsung tidur lagi ya. Aus, minum, tidur lagi gitu ya. Kalau nggak ada niat. Tapi kalau ada niat, ya walaupun mungkin agak lelah, tapi kalau ada niat, dia akan bangun dan dia berusaha untuk melakukannya meskipun ya hanya sedikit yang dia bisa lakukan. Tapi niat ini penting, karena dengan niat itu seandainya sekiranya kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan ketiduran, maka tidur kita itu adalah menjadi sedekah bagi kita. Ya. Dan kita dicatat seperti sesuai dengan yang kita niatkan. Nah, ini pentingnya pasang niat. Rasulullah SAW pernah mengatakan, man ata ila firasyi wa huwa yanwi an yakuma fa yusalli minal lail fa ghalabathu alaihi fa ghalabathu ainuhu hatta yusbiha kutiba lahu ma nawa. Siapa yang hendak tidur dan dia memiliki niat untuk sholat malam, lalu dia dikalahkan oleh rasa kantuknya sehingga tidurnya itu sampai subuh baru bangun, maka dicatat baginya seperti niatnya. Jadi karena punya niat untuk qiyam, untuk sholat malam, maka meskipun ketiduran tetap mendapatkan nilai seperti niatnya tadi. Ya. Wa kana naumu shadaqatan alaihi min rabbih. Dan tidurnya itu menjadi sedekah bagi dia yang datangnya dari Allah. Jadi tidurnya itu dianggap sedekah. Ya, dia dapat sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, anyanama ala wudu'in. Di antara adab seorang mukmin, ya, secara umum ketika hendak tidur, terutama juga kaitannya dengan qiyamul lail adalah yaitu sebelum tidur itu dia berwudu terlebih dahulu. Ya, Bapak Ibu, ibu-ibu, ya dibiasakan sebelum tidur untuk wudu, ya, untuk wudu terlebih dahulu. Karena begitulah petunjuk dan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berwudu, ya. Kemudian di antara juga yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika hendak tidur atau ketika tidur, anyanama ala shikkihil aiman. Tidur miring ke kanan. Tidur miring ke kanan. Adapun setelah tidur terus sudah terlelap, gelebak ke kiri, tengkurep ataupun berubah posisi ya nggak apa-apa, tapi startnya tadi kita usahakan untuk apa? Miring ke kanan, karena begitulah yang dicontohkan oleh Rasulullah dan juga oleh para sahabat, ya. Hafsah radhiyallahu taala anha berkata, kana sallallahu alaihi wasallam idza akhadha majja'ahu ja'ala yadahul yumna tahta khaddihil aiman. Rasulullah itu ketika tidur maka beliau bantalan tangan kanan beliau. Jadi tangan kanan beliau itu diletakkan di bawah ini ya. Ya, bawa jadiin bantal lah gitu ya. Nah, ini awal, kalau sudah tidur terus kemudian berubah posisi ya nggak ada masalah, ya.
Kemudian apa lagi? Wa in khafa alla yastaiqidha lil qiyam aw tara qabla an yanam. Ya. Jika seseorang karena mungkin rasa capek, letih, lelah, seharian bekerja, bahkan mungkin belum sempat qailulah, sehingga khawatir nanti tidak bisa bangun, maka dianjurkan sebelum tidur itu apa? Melakukan apa? Sholat witir. Jadi kalau khawatir tidak bisa bangun, maka dianjurkan untuk witir terlebih dahulu. Tapi kalau yakin bahwa nanti masih bisa bangun meskipun lelah letih, ya tentu witir itu dianjurkan untuk dilakukan ya di akhir dan menjadi penutup qiyam kita. Tapi kalau ada kekhawatiran tidak bisa bangun, maka daripada nanti tidak sama sekali, maka witirnya didahulukan, bahkan dilakukan sebelum tidur. Yang keenam, an yadhkurullaha ta'ala inda naumihi. Dianjurkan sebelum tidur itu untuk berzikir kepada Allah, membaca bacaan-bacaan yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Misalnya ketika hendak tidur itu dianjurkan kita apa? Untuk membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ya. Jadi Rasulullah ketika hendak tidur itu beliau mengumpulkan kedua telapak tangan beliau, kemudian beliau tiup, kemudian beliau baca tadi Qul huwallahu ahad sampai akhir, Qul a'udzu birabbil falaq juga sampai akhir, Qul a'udzu birabbin nas sampai akhir, ya. Kemudian beliau usapkan ke sekujur tubuh beliau dari atas sampai bawah, ya. Dan itu diulang berapa kali, Pak? 3 kali, dilakukan 3 kali. Nah, ini termasuk diantara juga kesunahan kita di dalam ketika tidur. Termasuk juga ketika hendak tidur kita dianjurkan untuk apa? Membaca ayat kursi. Nah, ini mungkin sudah pernah dibahas ya, tentang fadilah, tentang keutamaan daripada ayat kursi, termasuk kisah tentang bagaimana ada seorang sahabat berhasil nyekel atau menangkap setan, yang kemudian setan minta dilepasin, dan setan mengajarkan apa? Memberitahu bahwa kalau ingin mendapatkan penjagaan dari Allah, maka sebelum tidur membaca ayat kursi, dan itu dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi jangan lupa untuk membaca ayat kursi. Ya. Kemudian apa lagi? Membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah berarti mulai dari apa, Pak? Amanar Rasulu, ya, sampai akhir, sampai ujung, ya, sampai wangsurna 'alal qaumil kafirin, ya. Termasuk juga membaca surah Al-Kafirun. Membaca surah Al-Kafirun, ya. Di mana Rasulullah SAW pernah berkata kepada seorang sahabat, ya, Iqra' qul ya ayyuhal kafirun tsumma nam ala khatamatiha fa innaha bara'atun nasyirk. Bacalah, ya, qul ya ayyuhal kafirun, ya, sampai akhir, kemudian baru tidurlah setelah selesai. Maka kata Rasulullah, fa innaha bara'atun minasyirki. Sesungguhnya itu akan membebaskan engkau dari kesyirikan. Ya, jadi berarti berapa kul itu, Pak, yang kita baca, ya? 4 ya. Tadi ya, qul ya ayyuhal qul wallah, qul ya ayyuhal qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan qul ya ayyuhal kafirun. Cuma yang 3 kul yang pertama tadi itu dibaca 3 kali. Kemudian juga diantara bacaan sebelum tidur, ya, yang biasa kita baca, ya, Bismikallahumma ahya wa bismika amut, atau bisa juga Bismikallahumma amutu wa ahya. Nah, ini beberapa redaksi menyebutkan seperti itu, ya. Jadi Bismikallahumma amutu wa ahya. Bismikallahumma, dengan menyebut namamu ya Allah, amutu, saya mati, ya. Karena tidur itu kan sebenarnya mati, ya, wafat. Cuma wafatnya wafat sughro. Ada wafat itu 2, wafat kubro, wafat yang terus, ya, kita umumkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu yang kemudian diurus bagaimana
kewajiban kita kepada saudara kita yang sudah meninggal. Ada wafat yang sugro, wafat kecil, yaitu ketika kita tidur. Maka itu kenapa kita membaca bismikallahumma ya amutu wa ahya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk bacaan-bacaan yang lain ya. Tentu nanti ada bahasan tersendiri tentang dzikir-dzikir saat orang itu tidur. Intinya bahwa di antara adab ketika orang itu hendak qiyamul lail adalah ya membiasakan diri untuk membaca bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya amyamsahan nauma an wajhi idza staiqadha. Apabila seseorang itu bangun dari tidur, apabila kita bangun dari tidur, kita dianjurkan untuk mengusap wajah kita ya, wa yadhkurullah, kemudian berzikir kepada Allah, wa yatawaddo, dan dilanjutkan berwudu, dan kemudian dilanjutkan dengan salat ya. Karena begitu yang kita dapatkan di dalam beberapa hadis bahwa Nabi ketika bangun itu mengusap wajahnya ya, mengusap wajahnya, dan kemudian beliau kemudian juga di dalam satu riwayat itu membaca, kalau bangun itu membaca apa? 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran ya. 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran, mulai dari inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab ya, sampai ujung daripada surah Ali Imran. Ini dianjurkan untuk dibaca ketika kita bangun. Para hadis sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis Rasulullah pernah menerangkan bahwa setan itu ketika seorang itu tidur mengikat tengkuk orang itu 3 ikatan ya. Dan kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, manakala orang itu bangun kemudian dia berzikir kepada Allah ya, maka 1 ikatan dari ikatan-ikatan setan itu menjadi lepas. Kemudian ketika dia berwudu, lepas lagi 1 ikatan. Ketika kemudian dia lanjutkan dengan melaksanakan sholat, maka terlepaslah semua ikatan-ikatan tersebut. Dan kemudian kata Rasulullah, orang itu pagi itu menjadi orang yang nasyiton thayyiban nafsi, menjadi orang yang bersemangat dan jiwanya adalah dia memiliki jiwa yang thayyib, yang baik. Tapi sebaliknya, kalau pada saat bangun dia tidak zikir, tidak kemudian wudu, tidak kemudian dia laksanakan sholat, maka kata Rasulullah, wa illa asbaha khabithan nafsi, dia menjadi orang yang buruk jiwanya dan menjadi orang yang malas, orang yang nggak punya semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah ini diantara hadis yang menjelaskan tentang anjuran untuk kalau bangun itu kemudian dilanjutkan tadi zikir, kemudian juga wudhu, dan kemudian melaksanakan sholat. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian diantara adab yang disebutkan oleh para ulama adalah an yasta'milas siwak, yaitu bersiwak. Utamanya termasuk ketika orang itu melaksanakan sholat ya, dapat 2 rakaat siwak, itu kalau bisa. Jadi siwak dalam konteks ini ya lebih tepat siwak yang kayu itu. Jadi di samping kita juga gosok gigi juga kalau bisa juga punya siwak, sehingga ini termasuk bisa dipraktekkan ya. Karena di dalam satu hadis itu disebutkan oleh Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli bil laili raka'ataini tsumma yansarif fayastaq ya, yakni yatasawwaqu likulli raka'ataini ya, bahwa ketika Rasulullah salat malam 2 rakaat itu, setiap 2 rakaat menurut keterangan itu beliau siwak. Dan pernah dijelaskan di dalam bab siwak ada beberapa waktu momen di mana kita itu dianjurkan untuk siwak. Salah satunya adalah pada momen ini. Kemudian yang berikutnya, an yaftatiha qiyamahu bi rak'ataini khafifataini. Mengawali qiyamnya, mengawali salat malamnya itu dengan melaksanakan 2 rakaat yang
pendek, yang ringan. Ya. Bahasa lainnya itu melaksanakan sholat iftitah, ya. Sholat sebagai sholat pembuka, tapi ini dilakukan dengan bacaan yang pendek, yang ringan. Karena begitulah dalam satu hadis Abu Hurairah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, idza qama minal laili falyaftatih sholatahu bi rak'ataini khafifataini. Apabila salah seorang, ya, di antara kalian melakukan qiyam, maka hendaklah dia membuka atau mengawali sholatnya dengan melaksanakan 2 rakaat yang pendek bacaannya, yang ringan. Bacaannya tidak terlalu panjang. Misalnya rakaat pertama setelah Fatihah baca Al-Kafirun, rakaat kedua setelah Fatihah baca Al-Ikhlas, ya. Di antara hikmahnya karena kita baru bangun. Ini sebagai pembukaan dan sebagai juga pemanasan. Mungkin masih ada sisa-sisa rasa kantuk, dengan sholat yang ringan ini kemudian hilang, dan kemudian setelahnya kita lebih bersemangat. Tapi kalau ada di antara kita yang begitu bangun langsung semangat, ya nggak ada masalah, nggak usah pakai sholat yang bacaannya pendek, karena dia sudah siap dengan bacaan yang panjang dan secara fisik siap, ya nggak ada masalah. Cuma secara umum dianjurkannya demikian, ya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan sebenarnya bacaan termasuk di antara bacaan yang dianjurkan, ya. Ketika qiyamul lail itu ada bacaan, misalnya bacaan iftitah itu agak sedikit berbeda dengan bacaan iftitah yang lainnya. Biasanya kan Bapak membacanya apa, Pak? Misalnya apa? Allahumma ba'id baini, atau ada yang membaca apa? Wajah tuh, ya Pak, ya. Nah, itu biasa kita baca. Ketika qiyam ini sebenarnya ada bacaan yang sebenarnya bacaannya panjang, ya. Kalau dibaca panjang sekali di sini. Ya, ini sifatnya anjuran. Kalau bisa ya membaca dengan bacaan itu, ya. Dengan bacaan tersebut. Misalnya saya baca, ya. Ya, jadi ketika Rasulullah tahajud beliau baca Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardh wa man fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardh wa man fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardh wa man fihinna wa lakal hamdu antal haq wa wa'dukal haq wa liqa'ukal haq wa qauluka haq wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyyuna haq wa muhammadun haq was sa'atu haq ila akhiri. Ada yang baca ini, Pak? Nggak ada, ya. Nggak ada. Ya, ini sifatnya anjuran. Ini yang saya baca ini belum selesai, ya. Ya, ini sifatnya anjuran. Kalau bisa, itu lebih utama. Tapi kalau seandainya ya nggak bisa, karena memang apalnya ya Allahumma ba'id baini atau Allahu akbar kabira, ya, dan seterusnya, itu ya nggak ada masalah. Itu pun dibolehkan. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya diantara adab qiyam itu adalah an yutilal qiyam mastata'a min ghairi an yashukka ala nafsi. Kalau bisa ketika qiyam itu bacanya itu yang panjang, dipanjangkan kalau bisa, ya. Sehingga berarti berdirinya lebih lama dari biasanya. Kenapa? Rasulullah pernah mengatakan afdhalus sholati tulul kunut. Nah, jadi seutama-utamanya sholat itu adalah panjang kunutnya. Nah, kata kunut di dalam hadis ini, kata Imam Nawawi, itu maksudnya adalah al-qiyam, panjang berdirinya, panjang bacanya, lama berdirinya. Jadi di antara makna kunut itu adalah al-qiyam. Nah, ini kalau bisa seperti itu. Tapi kalau kira-kira nggak bisa, daripada nanti kemudian tidak bisa bertahan lama, hanya sekali itu, ya, kapok malahan misalnya begitu, ya, ya, maka ya sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kesanggupan yang bisa dilakukan. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan anjuran untuk memanjangkan tadi bacaan itu sebenarnya bukan hanya pada saat berdiri saja. Kalau bisa sholat itu dilakukan secara serasi. Artinya kalau berdirinya lama, rukuknya lebih lama, ya. Berdirinya setelah dari rukuk juga lama.
kemudian sujudnya juga demikian. Jadi ada keserasian, ya. Tapi ini juga sifatnya anjuran, afdoliyah, tidak menjadi prasyarat, ya, tidak menjadi sesuatu yang harus. Tapi kata para ulama itu seperti itu, ya. Ya, at-tatwilu la yahtassu bil qiraah bal huwa mustahabbun kadzalika fir ruku' was sujud wal qu'ud wa dzikr du'a wa jami'i hayatis shalah. Jadi anjuran untuk memanjangkan bukan hanya pada bacaan pada saat berdiri saja, tetapi juga dianjurkan pada saat rukuk, pada saat sujud, pada saat duduk di antara dua sujud, zikir, doa, dan semua aktivitas salat kita. Itu anjurannya seperti itu. Tapi di kitab ini juga disebutkan itu semua bukanlah syarat. Walaisa hadat tatwil fil qiraati, ya, wa ghairiha syartan fi salatil lail. Innama huwa al afdal wal akmal. Anjuran memanjangkan dalam bacaan, dalam ruku, dalam sujud, dalam duduk, dan yang lain-lainnya tadi, itu bukanlah syarat dalam sholat malam. Innama huwal afdalu wal akmalu liman qadara alaihi. Itu hanya anjuran yang sifatnya lebih akan menyempurnakan, lebih utama bagi yang sanggup, bagi yang mampu. Tapi bagi yang nggak sanggup, ya sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kemampuan. Bahkan para jamaah sekalian, dalam kaitan dengan sholat malam atau sholat sunnah secara umum, boleh itu dilakukan dengan duduk, meskipun orang itu sebenarnya sanggup dengan berdiri, ya. Apalagi yang memang dia nggak berat melakukan dengan berdiri lama, ya boleh dilakukan dengan duduk. Yang sebenarnya dia sanggup dengan berdiri, itu dalam bab salat sunnah termasuk qiyamul lail itu boleh melakukannya itu dengan duduk atau kombinasi. Awalnya mengawalinya dengan duduk, terus nanti setelah sudah agak seger kemudian berdiri, itu boleh. Atau sejak awal duduk, ya dibolehkan. Karena begitulah di dalam beberapa hadis-hadis yang menerangkan sholat malamnya Nabi itu ada 3 jenis, 3 macam, ya. Kadang memang dari awal ya biasa berdiri, ya waktunya berdiri ya sujud, ya seperti biasa normal. Tapi ada kalanya beliau lakukan dengan duduk, ada kalanya beliau lakukan dengan diawalnya dengan duduk, begitu sudah tinggal sedikit bacaannya beliau lanjutkan dengan berdiri. Nah, ini saya bacakan yang terakhir tadi. Jadi Nabi mengawalnya dengan duduk, fa idza baqiya ya yasiru min qiraati, ketika sudah tinggal sedikit dari bacaannya tadi, qama faroka, beliau lanjutkan dengan apa? Dengan berdiri lalu ruku. Nah, dalam riwayat tersebut dikatakan bacaan yang dianggap tinggal sedikit terus dilanjutkan dengan duduk tadi itu kurang lebih masih 30 au 40 ayat. Masih 30 atau 40 ayat, Pak. Yang itu yang sisa yang dianggap sedikit tadi. Yang panjangnya tadi seberapa gitu. Jadi itu. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara juga adab di dalam qiyam itu adalah wa idza kasala au fatara au ghalabanum falyanam. Kalau ketika orang itu melaksanakan qiyam kemudian di tengah melaksanakan qiyam tadi itu kok merasa ngantuk, udah merasa letih gitu ya, maka dianjurkan tidak dipaksakan lanjut, tapi dianjurkan untuk apa? Untuk rehat dulu, untuk tidur biar seger. Ya, sebab kalau kemudian ngantuk-ngantuk dipaksakan, itu bisa-bisa bacaannya jadi ketukar-tukar. Bisa jadi bacaannya jadi pindah ke ayat yang lain yang bukan lanjutannya. Ya. Itu efek daripada ngantuk. Maka dianjurkan untuk tidak memaksakan diri. Bahkan pernah suatu ketika ada seorang istri Nabi yang kedapatan dia pasang tali di antara satu tiang dengan tiang yang lain. Ketahuan oleh Rasul, ini tali siapa ini? Kata para sahabat, ini talinya Zainab ya Rasulullah. Beliau itu kalau sholat terus lagi sudah letih, lelah, ngantuk, beliau nyender. Kata Nabi, lepasin talinya ya. Terus Nabi menganjurkan kalau sudah merasa ngantuk suruh rehat.
Ini untuk menjaga tadi agar orang itu bisa bertahan dan bisa melakukan itu secara berkesinambungan, tidak hanya sekali atau sesekali saja. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira sementara sampai di sini. Sekiranya ada waktu untuk pertanyaan, dipersilahkan ya. Ini sebenarnya masih ada, tapi kita buka pertanyaan. Sekiranya di antara jamaah bapak ibu-ibu ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Monggo silakan. Memperlama bacaan i'tidal itu gimana Ustadz? Maksudnya kan disunahkan untuk berlama-lama. Kalau i'tidal itu kan bacanya terbatas, apa boleh diulang-ulang gitu Ustadz? Ya, jadi bacaan ketika kita berdiri setelah ruku itu kan sebenarnya tidak hanya satu Pak ya, ada Rabbana lakal hamdu. Ada beberapa. Itu bisa kita baca beberapa bacaan tadi atau kita baca berulang-ulang. Tapi ya intinya tadi bahwa anjuran untuk memanjangkan bacaan ya atau memperlama durasi tadi itu tidak hanya pada saat berdiri, tapi pada semua hayatus sholat, semua sholat kita tadi, entah ruku, entah pada saat i'tidal atau saat sujud, duduk dan yang lain-lainnya. Jadi termasuk bacaan-bacaannya bisa di ini. Tapi ini utamanya kalau kita sholat sendiri. Kalau kita kebetulan sholat sunnah itu berjamaah, maka harus juga kerelaan daripada jamaah. Jangan sampai kita ingin panjang sementara jamaahnya kebanyakan enggak menghendaki itu. Jadi memperlama tadi itu utamanya kalau kita lakukannya dengan sendiri munfaridan. Tapi kalau berjamaah ya secara umum prinsipnya sholat berjamaah dianjurkan untuk meringankan sholat. Ya kecuali kalau jamaahnya itu memang menghendaki, Pak, sholat ini kita pengennya lebih lama dari biasanya, maka ya nggak ada masalah gitu. Wallahu ta'ala alam. Ya, sudah masuk ya. Baik, para jemaah sekalian, saya tadi nunggu suara, nggak ada suara. Emang nggak ada suara, Pak? Baik, jemaah sekalian, mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat dan mudah-mudahan Allah terima seluruh amal ibadah kita, termasuk Allah berikan keistiqomahan kita termasuk di dalam bab salat sunnah, termasuk qiyamul lail ya di luar Ramadan ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.